wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Qala al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'alu wal aqilu yanzuru madza yaf'alu Allahu bihi. Al-ghafil, orang yang lalai. Kita berbicara tentang tasawuf, ya. Bukan lagi tentang kelalaian dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Namun di dalam tasawuf pun disebut lalai meskipun dia melakukan ketaatan dan menjauhkan larangan. Lalai dari apa? Lalai dari melaksanakannya karena Allah. Ibadah dilaksanakan karena ingin mendapatkan pahala pun masih dinilai lalai oleh tasawuf, ya. Ibadah yang dilakukan dengan banyak, artinya tidak meninggalkan sedikit pun perintah Allah. Tapi jika tujuannya ingin dilihat orang, ingin mendapat status sosial, ya, sebagai orang yang dimuliakan, maka itu termasuk lalai. Lalai dari Allah, ya. Lalai dari menunggalkan, mengesahkan Allah. Itu pun termasuk orang yang lalai. Adapun lalai secara awam, ya dia kagak ngelaksanain perintah, kagak sholat, kagak puasa. Itu tingkat lalai paling rendah, ya. Maka meskipun dia udah berilmu dan beramal, masih ada kelalaian. Ini kelalaian tingkat tinggi, ya. Yaitu lalai daripada mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam hal ibadah, ya. Sebetulnya jika di dalam ibadah dia tidak lalai dari Allah, maka efek daripada ibadah itu juga, ya, mempengaruhi kepada kehidupan. Di dalam kehidupannya pun tidak lalai, bahwa apapun yang terjadi itu adalah takdir Allah. Itu tidak lalai. Orang saking lalainya nggak boleh ngedenger itu takdir. Lo jangan ngomong takdir, gua gampar lo. Ya, itu memang elunya jelek gitu. Misalnya ada orang berbuat jahat kepada kita, lu sadar takdir pakai ngelakuin kejahatan sama gue, gitu. Ya kita nggak dengar ilmu apa-apa takdir. Ya begitu ada orang berbuat jahat kepada kita, dia sebetulnya mau apa ya? Mau ya'tazir, apa namanya? Mau beralasan gitu. Ya itu kan takdir Allah ya. Meskipun begitu ya,
orang yang tidak lalai itu tetap tidak marah. Tidak marah. Karena segala apapun yang terjadi itu atas ketentuan dan takdir Allah. Nah, itu orang yang lalai itu adalah orang yang lupa bahwa apa yang terjadi atas kehendak Allah. Itu namanya lalai dari tauhid. Ini lalai dalam tingkat spiritual, ya, tingkat yang tinggi. Ada ciri di sini yang dijelaskan orang yang lalai. Apa cirinya? Idza asbah, apabila dia bangun pagi, yang zuru, dia berpikir madza yaf'al, apa yang mesti dia lakukan. Begitu melek, saya mau melakukan apa, saya mau berbuat ini, saya mau berbuat itu, mau. Itu juga merupakan karakter pribadi yang lalai, lupa dengan Allah. Kenapa kita mau tidur itu disuruh berdoa? Ya. Doanya apa deh? Bismika Allahumma ahya wa amut. Artinya apa itu? Bismika Allahumma ahya wa amut. Apa? Mahasiswi. Bismika apa artinya? Artinya apa? Nah, Bismika Allahumma ahya wa amut. Apa artinya? Saya bukan merendahkan ini, saya betul-betul nanya. Bismika, dengan nama Engkau, Allahumma, wahai Tuhan. Apa tulisannya? Ahya artinya apa? Hayya yahya, ana ahya. Aku hidup dan aku mati. Nah, karena sepintas dengan nama Allah yang menghidupkan. Nah, ketika ahya menghidupkan, amut, nah, dengan nama Allah aku hidup dan mati. Lalu ketika bangun tidur apa doanya? Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Coba antum pikir, ketika bangun tidur ingat gak doa itu? Ingat gak? Lagi TK kan diajarin tuh. Ya, disuruh apal kan ya. Gitu. Begitu TK bangun, malah kita yang ngingetin, udah baca bangun doa bangun tidur belum? Oh, belum. Nah, dibaca doa. Apakah kita sampai jadi mahasiswi itu begitu? Ya, padahal doa itu kan zikir. Artinya Nabi ketika tidur, ya tidurlah, lalai. Begitu melotot, begitu. Itu apa? Ingatannya kepada Allah connect lagi. Itu. Begitu terbuka matanya itu, alhamdulillah. Ya, kita mau ngopi dulu baru ingat. Baru apa namanya, otaknya seger. Wah, gua belum baca doa. Doa itu bukan bacaan bagi orang yang sudah dewasa. Tetapi doa itu adalah ingatan kepada Allah. Ya. Tidur kan namanya mati ya. Makanya mula-mula tidurnya dengan nama Allah aku hidup dan mati. Begitu bangun, alhamdulillah, connect lagi ke Allah. Nah, ini orang yang tidak lalai. Kita mau lalai bener udah. Lelungu. Bangun tidur kayak ingetnya lama loadingnya. Lama bangun tidur. Ya. Nah, itu ghafil. Makanya idza asbah, ketika pagi-pagi yang dia ingat adalah perbuatan tuh
Tuhan, nggak ingat yang lain. Ini mah ingat buset gua kesiangan lah. Weh lah emang iya tiap hari. Ya. Bangun tidur apalagi yang udah punya bini mah. Neng kopi neng. Aduh. Ya. Itu asli gopil. Artinya tes untuk orang itu lalai atau tidak bangun tidurnya. Connect nggak, nyambung nggak sama ingat Allah itu, atau malah mikirin perbuatan dia. Mau minum kopi malah kedubugan, waduh gua kesiangan, malam sih begadang ini. Udah Tuhan mah lewat. Ini ciri bahwa di sholatnya ge, di ibadahnya ge lalai. Karena kalau di sholatnya, di ibadahnya ingat kepada Allah, maka itu mempengaruhi ke dalam kehidupan. Dan tesnya bangun tidur. Kan orang bangun tidur itu kan loadingnya itu lama. Lelungu, tahu lelungu? Iya, lelungu. Ilok bukan orang sini, orang mana ya? Tahu? Ini mahasiswa lelungu tahu? Ya, orang sini mah apa? Lah orang sini mah iya. Ya, lelungu masih apa? Masih belum apa namanya? Iya masih belum sampai gitu. Ya. Nah ini ghafil. Jadi kita bicara ghafil di sini bukan dalam konteks syariah, tetapi dalam konteks adab, hakikat. Hakikat itu jiwa maksudnya, ya, kerohanian. Nah, tetapi orang yang akil, ya, orang akil di sini bukan orang yang punya akal, berakal dan berilmu, bukan. Ini akil, ya, aklul batin, ya, akal batin. Orang yang betul-betul yaqzah, hudur kepada Allah. Maka wal aqil artinya orang yang tidak lupa dengan keesaan Allah, ya, dan orang yang akil itu orang yang tidak hilang dari ingatan dia bahwa segala sesuatu itu atas qada dan qadar Allah. Dia bangun tidur juga kaget, dia bangun tidur, ya Allah, ya, Allah hidupin lagi, itu kan namanya takdir Allah. Ya, kita kan ngomong doang, alhamdulillah kita masih diberikan sehat, walaupun itu mah basa-basi doang untuk mulain ceramah. Ya, kita diberi kesehatan, kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, boleh ngapalin? Tidak, ucapan itu semuanya adalah min akli. Ya. Nah ini orang yang akil adalah orang yang zuru madza yaf'alullahu bihi. Dia malah sudah berpikir akan apa yang akan Allah perbuat di sini. Artinya perbuatan Allah itu daripada ilmunya, daripada kehendaknya, daripada ketentuannya. Ya. Kita hidup ini untuk menyaksikan kehendak Allah, menyaksikan ilmu Allah. Dan tidak jauh-jauh, yang paling dekat itu adalah kepada diri kita sendiri. Nah, maka orang yang akil di sini orang yang mustaiqiz atau yang az-zakir adalah orang yang yaqulu idza asbah madza yaf'alullahu bi al-yaum. Apa yang akan Allah tentukan, lakukan hari ini kepadaku. Tiba-tiba ya, dia ingat aku harus pergi kerja. Inilah takdir Allah. Badanku sehat, ya, Allah takdirkan, alhamdulillah, ya, enak makan, berangkat dah, ya, telepon temen, ente berangkat kerja enggak? Insya Allah. Wah iya dong, pasti kita. Wah ini, wah itu golf lah itu sudah. Tapi katakanlah insya Allah. Kenapa? Di antara keinginan dengan hasil
ya, maka di tengah-tengah itu ada masyiatullah, ada kehendak ya Allah, maka kita katakan insya Allah. Kalau Allah mau sampai. Ini enggak. Wish. Ya, milenium, milenium. Ya. Kita pastilah, jangan pernah bilang pasti. Ya. Latih mental kita meskipun belum menjadi seorang yang mustaiqiz, yang zakir, yang punya tingkat ketauhidan yang tinggi, ingat kepada Allah yang tinggi, meskipun belum punya, tapi latih ya, untuk membiasakan mengujarkan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang islami, beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang lalai itu dia melihat dirinya. Sedangkan orang yang berakal itu dia mengingat atau melihat Tuhannya. Artinya bahwa lintasan yang pertama muncul kepada orang yang lalai ketika bangun tidur itu adalah dirinya dulu. Ya. Bahkan dirinya belum masih loading gitu, dibangunin juga ya, susah. Itu orang kalau bangun tidur itu susah, itu salah satu cirinya itu ya, kayak bangke ya. Depan kemar ke depan kemar ke depan, ini sini depan dekat Ustaz Hadar ya. Orang kalau bangun tidur udah kayak bangke, nggak bisa dibangunin, itu juga merupakan ya, pribadi yang goplah ya. Artinya jiwanya masih tiflun, jiwanya masih bocah, masih kanak-kanak, intelektualnya juga masih ya. Nah, maka hendaklah kita punya jiwa yang punya tingkat jiwa yang mustaiqiz ya, yang ingat kepada Allah dan jaga yang tinggi. Ini hikmah ini mendorong kita agar melakukan ibadah itu ya, betul-betul karena Allah. Orang yang belum bisa beribadah ya harus melatih ibadah. Ya, orang pengen cekatan pandai memanah ya harus latih memanah. Ini baru lagi latihan memanah udah, ini pemanah internasional ini udah. Kita untuk dapat melakukan ibadah dengan benar ya kita berlatih. Lagi kecil kan dilatih baru fisiknya doang ya. Lagi kita kecil TK itu doa, sholat, puasa itu cuma dilatih fisiknya doang, karena dia belum melakukan ibadah berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan takwid, pembiasaan ya. Nanti apabila dia sudah berilmu, maka sejak dia berilmu baru mulai amalan itu bernilai ya, ada nilai pahalanya ya. Ilmu itu ditandai dengan akil ya, balik ya. Itu baru ya, dia beramal berdasarkan ilmu, tetapi jiwanya masih lalai ya, masih kecil rohnya. Nah, maka pada tahapan kedua ini dia beribadah untuk membangun rohaninya. Nah, dia latihan untuk membangun rohaninya. Disitulah ya kita mesti ingat ibadah ini untuk Allah
Dan kita juga akan diuji oleh Allah dalam kehidupan, karena kata Allah menciptakan mati dan hidup ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu. Artinya kehidupan dan kematian, hidup dengan segala ketentuan Allah, itu ujian. Pada mula-mula kita melakukannya itu adalah ujian. Ujian untuk beramal secara ihsan. Amal secara ihsan itu amal yang didasari rohani, yang tadi dikatakan tidak lalai. Ya, nanti ibadah ini apabila dilatih terus, ya, untuk ihsan, nanti betul-betul membangun ibadahnya itu mempengaruhi rohani dan membangun, ya, kehidupan rohani. Nah, apabila rohaninya sudah hidup, maka, ya, dia baru beribadah dengan jiwa yang hidup, dan sekaligus kehidupannya pun, ya, dipenuhi dengan tingkat kesadaran ketauhidan yang tinggi. Nah, baru seperti apa yang dikatakan di sini, ya, orang yang akil, ya, orang yang hidup akalnya dengan tauhid itu, dengan jiwa dan kerohanian yang tinggi, maka bangun tidur langsung connect kepada Allah. Kenapa? Karena SIM-nya Telkomsel dan internetnya juga 100 giga. Baik, hikmah yang selanjutnya, innama yastauhashul ubadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'in falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastauhishu min syai'in. Innama yastauhishul ubad waz-zuhad min kulli syai'in. Kenapa para ahli ibadah dan ahli juhud? Kita pahami dulu siapa ahli ibadah ini. Ahli ibadah ini, ya, adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan amal, ya, orang yang menghadap kepada Allah dengan amal. Ya, antum pahamin pelan-pelan, ya. Artinya dia memahaminya bahwa apabila udah sholat, udah beramal soleh, udah, ya, apa kurangnya gua, gitu istilahnya. Sholat 5 waktu, jamaah lagi gua mah, ya, Ramadan puasa, waktunya sedekah paling depan, kurang apa gua? Kan gitu. Tanpa, ya, dia memprediksikan atau melihat khusyuk apa tidak, ikhlas apa tidak. Itu dia. Ya, itu hilang dari apa,
pandangan dia terhadap Allah. Nah ini namanya ahli ibadah. Jadi tiap hari itu ngitungnya ibadah aja. Ya. Saya mah kalau malam tahajud terus. Tahajud, kadang yang seringnya mah saya sertain sholat hajat. Orang-orang tahajudnya 1 salam, saya mah 6 salam. Jarang saya mah, alhamdulillah. Ya. Bahkan habis itu saya masih sempat baca waqiah, baca. Ya. Dan pagi juga, alhamdulillah saya mah duha. Paling pulang bentaran makan terus ngaji saya mah. Ya kata ibu-ibu nih ngomong ya. Ngaji majelis taklim saya mah. Itu. Nah ini dia mengira bahwa ya dia menyembah Allah itu dengan sejumlah bilangan ya, kuantitas amal. Ini adalah ahli ibadah, orang yang taat, orang-orang soleh dan orang-orang yang disebut ahli ibadah. Ya, artinya orang yang mengisi seluruh waktu hidupnya dengan bilangan ibadah yang banyak. Dan dia tidak mau waktunya kosong kecuali untuk ibadah. Itu ahli ibadah. Kalau yang biasa-biasa aja masih banyak waktu kosongnya belum disebut ahli ibadah. Ya itu mah ya orang yang beribadah gitu. Kalau disebut obatnya, abidnya, dia selalu menghitung 24 jam itu mesti banyak ibadah. Mesti. Setelah 5 rakaat, rawatib, hajat, tahajud, duha, ngaji, wirid-wirid setelah sholat, baca kitab, ya, bantu keluarga, bantu tetangga, dan seterusnya. Dia merasa puas apabila isi waktunya semua ibadah. Ini ahli ibadah. Kalau zuhad, orang yang zuhud, zahid, orang yang selalu mempunyai keinginan agar hatinya itu tentram, bisa bergantung kepada Allah, tawakal. Itu zuhud. Ya, dia berusaha bagaimana agar ya, hatinya itu bertawakal kepada Allah. Maka orang zuhud ini ya, dia banyak melakukan pekerjaan agar dia tidak menjadi benalu atau menyusahkan orang lain. Dia tidak. Dia bekerja dengan tangannya sendiri. Ya, tetapi tawajuh dia, konsentrasi dia, hatinya tidak bergantung kepada harta, kepada apa yang diusahakan. Dia bergantung kepada Allah. Ini zuhud. Gambaran ahli ibadah dan ahli zuhud ini, karena demi ibadah itu memenuhi waktu dia, maka cenderung kurang bermasyarakat. Biasanya hidupnya mencil, ya, di hutan misalnya. Dia bikin rumah, bikin masjid, bikin tempat ibadah dia. Kalau dia punya ilmu ya buka pondok, ya, dan ibadah di situ. Zuhudnya, dia nanam segala untuk keperluan ya,
hidupnya. Bawang dia tanam, cabai dia tanam, terong dia tanam, ayam dia pelihara semua. Ya. Ini namanya ubad dan zuhad. Maka orang ahli ibadah itu akan menjauhi orang, karena kebanyakan orang ini buang-buang waktu. Ahli ibadah nggak mau. Habis sholat, ya paling makan sholat lagi. Dulu ada cerita Juraij, ya, di zaman Bani Israel. Kerjanya sholat. Ya. Itu ubad. Dan zuhad, dia juga banyak bekerja dengan tangannya sendiri agar agar hatinya ini tidak bergantung kepada selain Allah. Coba kita kerja dengan orang kan, dipecat, itu mikirin aja, ya Allah, malah dia bilangnya ya Allah, dia mecat saya ya Allah, ya, sambil geledek ya Allah. Nah ini, ya apalah doanya kan? Bagaimana dia mengadukan Allah kepada Allah? Seolah-olah ya Allah, kamu kan yang menakdirkan dia tuh, ya, agar mecat saya, tanggung jawab ente. Seolah-olah begitu. Ya. Kalau kita pun berdoa, kita meyakini bahwa Allah tahu, bukan sekedar tahu. Allah lah yang melakukan semua itu. Inilah orang yang tadi tidak lalai itu tadi. Nah, tetapi dalam tingkat kerohanian, ahli ibadah dan ahli zuhud ini masih rendah. Ya. Dalam tingkat kerohanian, ahli ibadah dan ahli zuhud ini masih rendah. Di dalam istilah terminologi tasawuf, bahwa ahli ibadah tadi, ahli zuhud tadi belum menyandang, ya, predikat sufi, belum. Justru abid dan zahid itu, ya, predikatnya masih di bawah sufi. Sufi ini al-arif billah, atau istilahnya al-wali dalam istilah tasawuf. Al-arif, al-wali atau as-sufi. Tingkatannya abid dengan zahid masih al-murid. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan ahli ibadah, ahli zuhud itu masih merasa wihsyah kepada segala sesuatu. Apa wihsyah? Takut. Apa wihsyah itu? Tidak nyaman kepada sesuatu. Wihsyah itu tidak nyaman. Lawannya unus, nyaman. Begini, kita berdua amat demenan, rasanya apa? Neng. Kalau orang berdua amat demenan rasanya apa, Neng? Yang udah-udah mah. Iya, yang udah-udah mah apa kira-kira, Neng? Kagak jawab ditanya. Jawab satu orang kayak apa? Ini dah, ikhwan dah. Kalau berdua-dua amat demenan rasanya apa, Bang? Tuh. Yang udah-udah ya. Nyaman. Coba kita duduk sama orang yang kita benci, enek, jelek, udah musuh kita. Apa rasanya itu? Wihsyah ini dalam, ya, udah nggak enak, nggak nyaman, takut. Iya. Saya ingin menjelaskan makna, ya, makna wihsyah lawannya unus. Kenapa di sini ada pertanyaan? Seolah-olah, ya, kenapa orang udah ibadah segitu mantapnya, penuh 24 jam itu, katakan mayoritas waktunya, ya, itu ibadah. Itu namanya abid. Kalau zuhud tadi, dia tidak mau bekerja di tangan orang lain, karena dia akan bergantung kepada dia. Dia coba ingin bergantung kepada Allah, maka dia mesti bekerja sendiri. Maka konsekuensi dua orang ini
jauh dari kehidupan sosial. Ya. Lebih jauh lagi keterangannya, kenapa dia tidak disebut sufi? Karena orang sufi itu orang yang sudah sembuh. Kalau abid dan zahid masih sakit, dia sedang atau ingin sembuh. Ya. Nah, maka di sini dijelaskan oleh Sidi Imam Athaillah radhiyallahu anhu, ahli ibadah, ahli juhud itu sesungguhnya masih merasa tidak nyaman kepada segala sesuatu. Sebabnya adalah, alasannya apa? Li ghaibatihim, karena mereka masih gaib. Masih apa gaib itu? Ya. Masih jauh dari Allah, masih lalai dari Allah, masih belum ada kehadiran Allah di dalam jiwanya, masih kosong jiwanya dari Allah dalam segala sesuatu. Kenapa? Palau syahiduhu, andaikan dia telah menyaksikan Allah fi kulli syai'in, di dalam segala sesuatu, lam yastauhishu min syai', dia tidak lagi takut dengan segala sesuatu. Ya. Sama orang takut ntar dia bawa pengaruh buruk dengan saya. Lagian orang itu duduk-duduk aja, ya, buang-buang waktu. Takut apa? Takut larut ke bawah mereka. Orang yang syuhud tidak akan larut. Di mana ge? Sama siapa ge? Kita ajak ngobrol dia, kita ikut ngobrol, dia hudur. Kita mah sholat aja nggak khusyuk, dia ngobrol aja hudur. Maka dia tidak wuhush, dia tetap unus, dia tetap tentram hatinya bersama Allah fi kulli syai', di berbagai situasi apapun. Ya. Kita habis bergaul ribut-ribut, sholat ke bawah dalam sholat, sambil kliak-kliak itu orang. Ya, ngaco gua ketemu dia, nah apa baik? Allahu Akbar. Duh, marga hati masih, aduh, suwe. Iya, begitu assalamualaikum, kapok gua sama dia, masih aja. Nah, orang apabila sakit dan ingin sembuh, maka secara fitrah dia menghindari hal-hal itu. Maka fitrah juga, maka ada kecenderungan kuat untuk mengisi waktunya ibadah, sehingga dia bergelar abid. Begitu ceritanya. Ya, kalau enggak ada orang abid ada di mana? Allahumma sholli. Jadi apa namanya nih? Induk. Enggak ada orang abid biasanya di masjid. Ini dalam konteks syariah ya. Tapi bagi orang sufi lain lagi, ada abid istilah kerohanian ini. Ya. Karena kalau sudah tingkat rohaninya tinggi, sufi. Nah, apabila sufi, maka di dalam dirinya ya menyandang gelar abid, zahid, fakir, khodim, ya, mukhlis, dan semua sifat dan gelaran itu ada. Maka orang sufi atau dalam bidang tasawuf, untuk menyebut orang yang telah memiliki semua sifat itu sufi. Karena kalau enggak dikasih gelar semua, ya, dia adalah al-abid, al-jahid, rame. Itu sebab kenapa ilmu akhlak itu menjadi ilmu tasawuf, karena pembahasan akhlak bukan tasawuf, bukan hanya satu akhlak yang akan digelari dengan gelar ya, tertentu. Sufi maknanya dia secara sifat besarnya
dia ahli khidmah. Tidak ada seorang sufi, ya, al-murabbil mursyid, melainkan mentalnya itu khadim. Mentalnya itu khadim. Apa mental khadim itu? Suratul imtisal, cepat melaksanakan perintah. Itu mental khadim. Kayak tentara, siap, kamu salah, siap salah. Nah, itu namanya khadim. Ya. Yang kedua, fakir. Ya, sufi itu memiliki sifat fakir dan dia pun disebut fakir. Apa fakir itu? Di hatinya tidak memiliki dia tidak dimiliki oleh sesuatu, oleh siapapun, dan dia tidak memiliki sesuatu dan siapapun. Meskipun dia memiliki, ya, tapi dia tidak memiliki. Maka sifat fakir itu yang membuat dia itu mudah memberi. Yang kedua, sifat ibadah. Semuanya ibadah. Apabila seseorang melakukan apapun hatinya karena Allah hudur, itu ibadah. Arti hudur, di dalam hatinya, rohaninya memiliki sifat-sifat kerohanian, itu hadir namanya. Selalu ingat, selalu sabar, selalu ridho, karena memang dia sifat-sifat itu ada di dalam dirinya. Maka selalu hadir kepada Allah di dalam hatinya. Nah, kalau selalu hadir, kita sholatnya baik kagak nyembah Allah, dia ngobrolnya baik nyembah Allah. Itu maksudnya, ibadahnya lain mereka. Kita nggak bisa dia kayak begitu, nggak bisa. Kalau orang itu tingkatannya ma'rifah, dia kayak sama, tidak. Dia namanya diem tapi tafakur. Kita mah tafakur aja kan tahayul. Suruh mikir ngehayal, suruh zikir ngelamun, ilallah, la ilaha illallah, ngelamun, pikirannya melayang kemana-mana. Ya, disuruh berpikir bagaimana ya supaya kaya itu, supaya bini diem aja, jangan ngomel bela, tafakur. Ya, bukan, nggak ada itu, nggak ada terlintas dalam pikiran dia. Ya, nggak ada. Kenapa? Karena ada satu cahaya yang hidup di dalam dirinya. Itu yang membawa seluruh ingatan dan pikiran dia. Kayak orang demen dah. Orang kalau punya cinta, kan ada satu cahaya yang hidup dalam pikirannya. Cinta itu apa ge ingetnya dia baik. Ingat kelebat baju kuning, aduh, kayak baju dia ya. Loh, kagak boleh ingat. Romannya sama, dia baik. Ya, orang-orang lagi ingat apa, dia melihat orang jalan, itu anak jalannya kayak demenan saya, apa aja. Karena ada satu yang mengangkut dia untuk terus hidup, itu cinta. Begitu juga rohani. Nah, karena terbiasa orang itu menilai ibadah itu zahir, apabila zahirnya begitu, tidak. Kami dulu berpikir begitu. Ya. Kami berpikir begitu. Saya cerita sedikit. Saya punya orang tua. Saya melihat hidupnya seperti orang awam, tidak melakukan ibadah, dan sedikit saja. Ya, saya melihat setiap waktu dia pulang dan buka kitab juga dari jauh. Ya, dia melihat seperti begitu terus ditutup. Karena orang yang mempunyai kehadiran yang tinggi bobotnya, baca 2 ayat aja, itu bebannya sudah bertonton itu. Kita mah sampai 30 juz. Mengantuk-ngantuknya sama lupa-lupanya. Ya, habis begitu ngaku lagi, buset deh gua. Ya, mantap bener ibadah gua sampai nggak berhenti. Coba itu. Itu bedanya dengan mereka. Maka mereka selalu ngomong jangan banyak-banyak, sedikit. Itu mah dia. Lah kita mah kudu banyak, kudu punya koin pahala. Makanya tadi Abid itu koinnya banyak. Namanya pengen sembuh, dia lagi membentuk jiwa. Paham ya?
Jadi di dalam tasawuf itulah menerangkan tentang berbagai predikat ya, ibadah itu, ubudiyah itu. Nah, jika sufi itu gelaran yang sempurna. Maka ada kecenderungan, saya punya guru dulu, asal saya datang ke rumah dia lagi ngetipi, kata saya kapan zikirnya ini orang ya gitu. Tapi kita disuruh zikir. Emang kita kalau nggak megang tasbih dan baca zikir emang nggak zikir pisan. Megang tasbih ke zikir kagak zikir ya. Nah itu. Karena orang yang hatinya itu sudah raqiq ya, dia baca dikit aja udah terasa. Makanya kata Rasulullah, yadkhulul jannata unasun afidatuhum ka afidatit thair, katanya. Ahli surga itu hatinya kecil seperti burung, artinya sensitif. Tabki min aqalli syai', nangis cuman karena masalah kecil ya, ngelihat barang jatuh kalau saya jatuh di sisi Allah nangis ya, watadhak min aqalli syai', dan ketawa. Kenapa? Karena itu anugerah dari Allah, dikit doang. Wa tusamih min aqalli syai', gampang banget minta maaf, ngasih maaf, gampang. Sebabnya sedikit aja. Kita enggak, kalau lo belum bertekuk lutut sama gua belum, wah ilah, gua masih ingat kesalahan lo, gua gak bakal lupa. Nah, ini ahli nar ini. Dia udah kepanasan itu hidupnya udah. Ya. Kalau belum tsunami, belum banjir bandang, belum ingat sama Allah. Baru begitu rumahnya kebanjiran, lu kagak ngerasain sih bagaimana banjir. Kudu banjir dulu, baru ingat Allah. Coba. Itu dia lupa, habis kering mah 2 hari lupa lagi, maksiat lagi, lalai lagi sama Allah. Itu hati yang kayak batu kolar. Kolar apa koral? Nah ini namanya wihsyah. Andaikan dia menyaksikan Allah, menyaksikan itu dengan batin, dengan hati. Karena Allah itu gaib mutlak. Allah itu kagak bisa diindra, ya, dikhayalkan pun tidak. Allah hanya dapat disaksikan dengan hati. Kita kalau ngomong ngedenger hati melihat Allah, kita memahaminya bagaimana ya? Terus pakai akal, pakai mata, kayak kita ngelihat inilah, itu mah alatnya akal. Kalau benda yang ada di dunia ini, alatnya untuk melihat mata, pikiran, ya akal, ya atau rasa, gitu. Ini benda. Allah berada di belakangnya dia dan gaib. Artinya gaib, alat ini tidak bisa dipakai untuk melihat Allah. Tetapi yang bisa melihat adalah hati. Bagaimana ngelihatnya? Ya hati mah nggak ada bagaimananya. Contoh misalnya begini, ada tabrakan, jeger, mata ngelihat, pikiran kita membaca. Kepada apa? Kepada objek, benda itu. Tetapi ada yang diambil oleh hati. Ya memang kudu hati-hati ya. Nah ini, coba ini ada bacaan nggak hati itu mengambil pelajaran itu? Ada nggak bacaannya, tulisannya secara materi? Tidak ada. Yang gaib itu diambil oleh hati. Dan orang yang hatinya penuh akhlak yang sempurna, dia menyaksikan Allah setiap saat pada semua gerak makhluknya. Orang nyaci maki dia, Allah menguji saya. Lupa sama mulutnya yang lagi dar-der-dor begitu. Ini mah enggak, mulut lu kayak, wah coba inget, kita malah inget mulutnya. Muka lu kayak Fir'aun, bener dah kalau lagi marah, coba. Jadi lupa sama Allahnya, dia malah begitu dia minta maaf, dia malah nanya, salah apa ente? Itu namanya orang yang menyaksikan Allah. Nah ini orang sufi, maka tidak lagi takut dengan segala sesuatu. Mau ditaruh di mana ge, enggak kudu mencil.
Nah orang yang kita kan di sana ada orang dia mau apa nanam dewek apa itu sufi, bukan. Itu orang sakit yang sedang menyembuhkan diri. Dia orang soleh, orang yang jujur. Ini kita udah hancur-hancuran sakit, muasibah terus. Ya, berada di lingkungan yang buruk dan bersama orang yang buruk, udah hancur. Untung masih diberi oleh Allah ingatan, ingin tentram. Ya. Ahli ibadah itu sama bini gue banyak ninggalin. Kenapa? Karena takut sama bini. Takut sama bini. Maksudnya bini gue bikin gak tentram. Kalau gue udah gak ada keperluannya sama bini, gue buang tuh. Saking gak ada keperluannya. Iya, ahli ibadah berpikir begitu. Tetapi bagi mereka tidak. Mau orang bagaimana kek, mau sapa bagaimana kek, dia sudah syuhud. Ya. Taib. Pada berapa hikmah tuh? 1, 2. 2 ya. Satu lagi ya. Wa qala radhiyallahu amaraka fi hadhihi ad-dari bin nadhari fi mukawwanatih. Allah memerintahmu. Ini tentunya perintah untuk melihat alam semesta ini dalam konteks kerohanian ini adalah orang yang arif, orang sufi. Allah memerintahmu fi hadhihi dar, di dunia ini. Merintah apa? Bin nazari, untuk memandang, melihat. Ya, melihat Allah tentunya. Fi mukawwanatihi, di ciptaannya, kaun, ya, di alam ini. Untuk apa? Untuk melihat Allah di situ. Allah menyuruh ya dalam Al-Quran, qul inzuru madza fis samawat wal ard. Katakanlah, unzuru, lihatlah apa yang ada. Bukan suruh lihat langit perintahnya, bukan unzuru as-samawat, tetapi unzuru madza fis samawat. Sudah madza fi lagi. Apa yang ada di langit itu, ya, artinya disuruh melihat bahwa ciptaan ini merupakan kehendak Allah. Alam semesta ini merupakan apa namanya? Kita artikan apa tajalli itu? Ya, jelmaan sifat Allah. Ya, merupakan aplikasi daripada sifat asma Allah. Yang dilihat, yang dibaca adalah Allah oleh batin. Kalau bendanya mah alatnya mata. Ya. Artinya lihat orang berbuat jahat sama kamu, kan mata kamu melihat. Maza fi hadza. Apa dibalik di dalam ini apa? Oh, ada ujian Allah. Ini agar batin melihat, ya, dengan mata batin ini melihat apa risalah, pesan yang Allah berikan kepada kita. Orang kalau tidak punya rohani, istilahnya nggak ada pelajaran sama sekali. Lu udah berapa kali gagal masih begitu baik. Contoh misalnya, contoh di perempuan ya, contoh ini mah. Demen sama laki-laki, padahal pertama dia kenal laki-laki itu juga
Kata teman-temannya udah dibilangin, Neng, itu laki-laki rusak, bejat. Enggak. Ya, kamu nggak tahu sebetulnya dia itu boy lah. Apa boy? Orang laki-lakinya ngomongnya begini, sejak saya ketemu engkau, ya saya ingin taubat. Engkau anak Al-Ghazi, ya, yang Islami. Saya ingin taubat. Udah dibilangin, Neng, itu bocah, waduh, gangster itu, Neng. Gangster ya. Gangster ya. Ya, gangster itu, Neng. Tukang mabok itu. Itu kan dulu. Baiklah. Oh, haram. Iya kan? Iya enggak? Bukan laki-laki, ini pengalaman perempuan. Udah enggak bisa itu dinasihatin, enggak bisa. Akhirnya apa? Benar, ternyata mabok, pemain perempuan, begitu udah tahu, kecewa perempuan. Sakit hatiku, kata perempuan. Aku kapok, katanya gitu. Mulai hari ini aku tidak percaya lagi dengan laki-laki. Lah terus mau nyari apa? Itu jawaban, sorry. Sorry. Pokoknya biar laki-laki itu bersorban juga sama saja. Lah ya. Udah lama datang laki-laki pakai baju koko, ya, pakai peci putih. Neng, saya dewa dari langit, Neng. Aku datang untuk menolongmu. Itu nggak ada pelajaran dari yang pertama itu. Oh iya, Bang. Nah, rupanya buaya itu juga. Badak liar. Iya, buaya. Sakit hati lagi. Mulai hari ini, ya, aku tutup hatiku. Aku kunci rapat-rapat. Dan anak kuncinya aku buang ke laut samudra. Siapa yang mau nyari coba? Tidak ada laki-laki di dunia ini. Pintuku sudah aku tutup rapat-rapat. Datang laki-laki. Aku adalah malaikat. Kuncinya telah aku temukan di dasar samudra. Selama dia tidak pakai kerohanian, maka dia tidak pakai basiroh, maka dia tidak melihat hakikat itu. Makanya kata Nabi, la yaldaghul mu'min bi juhrin marratain. Orang kalau memang sudah syuhud kepada Allah, kagak jatuh, ya, di lubang kesalahan yang sama. Ya, ini mau udah 4 kali. Ya, sudah kututup pintu rapat-rapat, udah dibuang ke samudra anak kuncinya. Ya, datang, aku adalah malaikat. Ya, rupanya ini malaikat pencabut nyawa rupanya. Nah, ini kita perlu basirah untuk ketentraman kebahagiaan hidup ini. Ya. Nah, maka di sini dikatakan, kamu disuruh ngelihat apapun yang terjadi di alam ini. Apa yang dilihat? Bahwa di belakang itu ada kehendak Allah, ada risalah Allah, ada pesan Allah. Tapi melihatnya dengan batin. Ini sama dengan perintah, bersihkan hatimu, sucikan hatimu, isi dengan sifat-sifat mulia. Ya, jadikan ujian hidup ini, ya, untuk membangun pengalaman batin itu. Baik. Wasayakshif laka, dan akan Allah singkapkan untukmu pitil kadar di dunia ini an kamali dzatih, akan kesempurnaan zat Allah. Jika engkau telah menyaksikan semua alam semesta ini, jika yang engkau ingin saksikan adalah Allah, maka batinmu akan melihat di belakang itu ada zat yang tunggal yang menggerakkan semua ini. Itu yang membuat orang tidak lalai. Apa yang terjadi pada dia,
dia melihat pesannya dari Allah. Maka enggak ada bunyi nyesel, enggak ada bunyi lupa diri begitu, histeria, kayaknya menderita banget, enggak ada. Ya, bahkan semuanya unus, nyaman. Ya. Sehingga ada ungkapan orang sufi, andaikan engkau melihat apa yang pahala yang Allah berikan kepada orang yang punya sifat sabar, ya, itu pecah pikiran kita, itu akan berteriak. Saya ini nggak ngelihat. Kalau ngelihat apa yang diberikan oleh Allah, ya, anugerah kepada orang yang sabar, baru ngelihat doang, baru ngelihat itu musibah apapun enak. Ya, karena ngelihat itu. Coba sekarang begini, di Kalimana ya, di Merak, tahu Merak? Ada orang, anak-anak kecil tukang nyari duit di laut itu, caburin, cek, dapat, malam-malam gak dapat baik. Ya, karena ada yang dicari itu, ada yang dicari atau kurang, itu kurang. Apa sungai yang lebar gitu misalnya. Ya katakanlah di Merak lah, nyebrang ke Bakauni lah. Kata orang di Bako ini ada sayembara. Siapa yang bisa berenang dari Merak ke Bakauni, saya akan kasih tanah 200 hektar dan di dalamnya istana yang megah dengan berbagai mobil mewah, dan saya kasih berangkas uang sekian triliun, dan ada emas dan permata, puluhan mobil dan 4 istri. Coba itu, banyak yang berenang tuh dari Merak ke Bakahuni. Itu baru hadiah dari capek berenang itu. Ya, kita ngedengar 2 kali Bakahuni gua berenangin, coba itu. Dan sedangkan yang sabar kata Allah bi ghairi hisab. Ya, meskipun ada keterangan orang sufi tentang bi ghairi hisab itu apa? Kata mereka, salah apa ge orang ditulis sama Allah, dibagenin baik, dimaafin. Orang sabar, bagaimana nggak dimaafin? Karena dia, ya, ada dalam penanganan Allah. Itulah kebahagiaan. Ya, maka kita disuruh melihat apa yang ada di alam semesta ini. Jika mata hati kita hidup, maka kita akan disingkapkan oleh Allah, ya, akan kesempurnaan zatnya. Namun setiap orang berbeda. Karena apa? Karena hikmah, pesan, risalah, ya, message yang diterima oleh setiap orang dari apa yang dia saksikan tergantung kepada kecerdasan spiritualnya. Begini, sekarang melihat kejadian apapun politik di dunia ini, bagaimana mereka memandangnya tergantung kecerdasan spiritualnya. Ya, nggak ada yang nggak Allah. Iblisnya aja Allah kok. Ya, apalagi masih orang. Ya, orang heran kenapa orang berada di sini, kenapa dia begitu, kenapa begitu. Orang-orang yang punya basirah ada pesan lain yang dia terima, bukan nas yang dia baca. Nah itu, ya kenapa begitu ya, kenapa begini ya, kenapa orang ini. Ya, semuanya ada di tangan Allah, min qada'i wa qadri. Ya, makanya mereka tetap nyaman karena mereka menerima pesan itu dari semua kejadian. Orang ribut dengan fisiknya. Ya.
Coba orang-orang sufi menilai segolongan saudara misalnya yang selalu ya katakanlah merendahkan saudaranya, dia malah Allah menghadirkan dia untuk menjernihkan hati kita. Sedangkan orang merasa kadar makdur, merasa terganggu hatinya dengan sikap-sikap mereka. Orang-orang sufi malah nyenyak. Di katakanlah di Mekah, Madinah, orang menyangka di situ tidak ada orang sufi. Padahal di situ ada sufi hakiki, ya, yang hidup nyaman di tengah-tengah. Ya, itu contoh maksudnya. Contoh. Wah, di Amerika ada nggak ya, orang sufi? Ada. Dan dia nggak terganggu, nggak terusik, dan berinteraksi total kepada masyarakat, nggak terganggu. Dan banyak sekali, barangkali begini, dia membaca, kalau di dunia modern semua informasi itu sudah ada pada monitor digitalnya yang tersebar di mana-mana. Ini kan dunia yang modern. Ya, dia kita ngelihat apa yang di dunia kan cukup di kotak televisi kan, itu di rumah kan, kebaca semua. Sekarang di internet. Itu baru dalam dunia material. Ya. Maka seorang Imam Al-Ghazali ketika membaca hikmah dari Isra Mi'raj, apa kata Imam Al-Ghazali? Dulu kekuatan itu pada benda. Sekarang juga kan kekuatan pada benda, teknologi itu. Ya. Nabi jasadnya pergi ke Sidratul Muntaha. Satu sisi ini sebuah iklan. Apa iklan itu? Apa iklannya? Informasi ya. Atau kan katakanlah memberikan informasi bahwa ilmu dan teknologi setelah ini akan terbuka, dia tiada batas, dan kita menyaksikannya sekarang. Gitu. Tapi sebelum zaman Nabi, keluar biasaan itu semuanya bersifat spiritual, kerohanian, gaib. Nabi Sulaiman misalnya, untuk memindahkan istana ya pakai gaib. Dia kalau pergi jin yang bawa, pakai gaib. Sekarang kan pakai pesawat. Nah, jin makan gaib nggak kelihatan. Sekarang pakai pesawat. Nah, sejak benda tubuh Nabi ke langit 7, ini berarti terbukanya ya, dalam segi benda ya, teknologinya nanti. Namun jangan dikira kerohanian itu tidak maju. Mestinya seiring dengan madah materi, maka spiritual juga mesti maju. Sekarang nih orang nih, coba kita duduk bareng ya, 10 orang, 10-10-nya kan megang HP, nggak ada komunikasi. Ini komunikasi fisik aja sudah rusak. Ketika belum ada ini, kita perlu komunikasi. Itu pun banyak komunikasi batin itu rusak. Suami istri di rumah hidup 20 tahun, itu nggak ada musyawarah setiap hari, nggak ada. Tapi bekerja bersama karena dia menerima sinyal informasi dari hati suaminya, istrinya, gitu. Asal istrinya udah begini aja, udah, waduh pengen gelang istri gua, kagak ngomong. Ke pasar. Istilahnya iya. Itu pengen ke pasar. Iya, asal begini aja. Ajak dia ke pasar. Ya, langsung nengnyok beli kalung. Harus saya tuh ya. Oh, nah ada kalung 2 kintal mah cukup kali. Ya. Rantai kambing. Ya, nggak paham. Tapi lihat, kita ini tidak paham dengan komunikasi Tuhan.
Dari semua apa yang terjadi di muka wanak ini. Kenapa? Ininya mati. Makanya berantem mulu orang. Urusan ekonomi berantem, politik berantem. Cuman perbedaan pendapat saja ulama itu berantem. Ya. Ada salah ngomong berantem. Kenapa sih orang muslim gak punya rasa maaf, rasa tenggang rasa, mendoakan? Apa sebabnya itu? Setiap hari dia mengotori jiwanya. Imam Syafi'i ada yang ngaduin, Imam, ada si Fulan ngomongin antum begini. Stop. Kata Imam Syafi'i, dia melemparkan panah tidak sampai ke hatiku. Kenapa engkau bawa panahku dan panah itu dan kau tancapkan ke hatiku? Dan itu medsos itu udah. La haula wala quwata illa billah. Dia tidak membaca pesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya ngaku paling benar, enggak akan berakhir. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.